Tak dapat semua rencanaku, namun hatiku tetap pandang padamu. Kau tuntun langkah, walau tak dapat namun hatiku tetap pandang padamu. Walau tak dapat semua rencanaku, namun hatiku tetap pandang padamu. Kau gunakan dapat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau gunakan, haleluya. Kami sadar Tuhan, Engkau adalah perisai kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu sendiri. Biarlah makan adalah makan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan. Engkau yang kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus menjawab setiap pribadi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekuatan hidup. Ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku.
setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Mulialah nama Tuhan. Jiwaku merindukan Tuhan. Aku percaya Engkau Allahku yang ajaib. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami ingin menikmati Tuhan. Ya langkah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya langkahku, Engkau Allah yang menyertai kami. Silakan Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami sore hari. Terima kasih Tuhan. Kalau kami dapat menyenangkan Engkau di sore hari ini Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami ingin menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan bersaksi Bapak Ibu, saudara sekalian. Ayo teman-teman yang mau kesaksian cinta kasih Tuhan yang kita alami dalam kehidupan. Ayo kita berbagi ya. Bapak Liman, Shalom.
Saya cuman mohon maaf aja sama Bu Biona, baru bisa mendownload satu malaman nggak bisa download. Mungkin kalau is the best, kalau orang baik susah di download ya. Amin. Ya Bu Biona ya. Nanti malam saya janji saya tampilin. Iya Pak Derikson. Oke, Pak Derikson, alright. God bless you. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kabar ya Bu Bagaimana? Biona. Ya nggak apa-apa Bapak Komingguan. God bless you. Amin. Shalom Pak Joni, gimana hasil pemeriksaannya tadi pagi? Halo, shalom. Ya, shalom Pak Joni. Oke. Tadi pagi saya sudah ketemu sih sama dokternya. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu, kalau udah nggak ada sakit lagi, ya nggak usah diterusin. Gitu, minum obatnya. Dia bilang, iya memang saya udah nggak merasa sakit lagi, cuma agak seperti kesemutan aja di ujung kaki. Ya itu masih bisa diobati. Udah dikasih obat, beres. Nah, kalau untuk dari batu empedu itu, saya udah janji hari Jumat pagi mungkin siang mau ke dokter bedah. Ya itu aja. Mudah-mudahan nggak usah perlu operasi, bisa minum obat, bisa sembuhkan juga seperti sakit kaki saya gitu. Mohon doanya aja nanti Pak Mingguan semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya. Makasih Tuhan berkati. Ya, sehat selalu ya Pak Joni. Ya, makasih. Ada Ibu Evelyn ya ini ya, Ibu Evelyn nih. Shalom Bu Evelyn. Ya, shalom Pak. Maaf saya off kamera soalnya sambil kerja Pak. Apa-apa. Kalau Ibu mau berbagi kesaksian Ibu Evelyn? Belum ada Pak. Belum ada ya. Makasih ya sudah hadir ya. Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati. Ibu Biona di Bogor bagaimana? Ya Pak. Gempanya di Bogor berasakah? Tadi enggak sih ya, aku juga baru heboh itu lihat di grup, terus di WA teman. Aku nggak tahu, aku nggak rasain gempa tadi. Cuman iya bener sama sekali nggak tahu. Padahal kata di Bogor kenceng, tapi aku nggak rasa sama sekali gitu. Cuman aku ketakutan Mami. Tadi Mami kan aku WA kok checklist 1 gitu. Takut kenapa-napa, buru-buru pulang. Sampai rumah Mami cuma bilang, iya Dek, tadi kenceng kok kamu nggak tahu. Katanya aku sempet keluar. Terus Mami nggak apa-apa. Enggak, aku nggak apa-apa. Katanya, ya udah puji Tuhan. Karena saya juga lagi di gereja itu, jendela gereja itu pada kayak gedor-gedor, makanya saya tahu. Padahal di Depok gitu, di Depok terasa kencang, masa di Bogor enggak, saya pikir, maka saya tanya. Iya, apa enggak sama sekali. Enggak, emang kencang, tetapi aku nggak rasa gitu. Maksudnya, aku tuh nggak tahu, aku begitu aku sampai di, aku kan mampir Indomaret dulu, tapi udah deket rumah, maksudnya depan perumahan situ. Terus baru buka WA tuh, kok di grup FM, di grup teman, di ini pada ngomong, oh gempa-gempa. Aku sampai nanya sama yang tukang parkir situ, Mas, tadi gempa? Iya, Ibu nggak tahu. Oh enggak, saya nggak tahu. Gitu, jadi ya udah. Tapi yang penting aku tadi pikir yang penting Mami nggak kenapa-napa, udah itu aja. Pokoknya aku tuh itu doang yang aku worryin gitu ya. Tuh ya sampai rumah emang nggak kenapa-napa sih, puji Tuhan. Cuman dia bilang, dia aku kenceng tadi di sini, aku keluar terus aku sempet takut karena agak lama, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa kata dia gitu. Oh ya udah. Oh gitu. Haleluya. Oke, puji Tuhan kalau begitu. Iya, Mang. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Tadi jam berapa itu ya kejadiannya?
jam 1 ya? Wah, nggak tahu itu gempanya tadi jam berapa itu? Jam 2-an deh. Jam 2-an. Oh, saya masih di rumah sakit. Kayaknya nggak berasa. Sekitar jam 2 Pak Pendeta, jam 2 lah. Iya betul, jam 2-an. Jam 2. Iya. Istri saya di rumah berasa, saya emang nggak berasa. Kencang banget di Depok, kencang. Makanya itu jendela kaca gereja pada dikira ada yang jatuh atau apa. Kayaknya. Iya, Cianjur itu ya. Bogor kencang banget tadi. Terus ada di grup perumahan kan. Ini salah satu yang di perumahan ini memang belakangnya itu apa sih agak ada apa sih kayak semen apa kayak gitu-gitu deh yang agak yang ambruk gitu. Aku tuh jadi makanya ketakutan. Ternyata cuman rumahnya orang itu aja gitu loh. Tapi yang ini yang pas yang tempat aku sih enggak gitu. Tapi dia doang. Cuman kan aku tetap takut ya. Maksudnya soalnya di perumahan ini gitu loh. Sama kalau di depan-depan iya katanya tuh di yang di jalanan yang pokoknya arah-arah Caringin situ tuh juga begitu. Katanya ada beberapa rumah. Makanya serem juga sih. Meskipun nggak merasakan, tapi ngelihat itunya juga serem ya. Tadi dikirimin video sih, tapi langsung aku delete soalnya aku serem lihat-lihat yang gitu sih tadi. Cuman iya sih ya, kesian juga, kesian. Kalau menurut TV Kompas TV udah sekitar 20 atau 40 korban meninggal. Ya, iya kesian ya, turut berduka cita. 20 tadi udah jelas-jelas, tapi bertambah lagi katanya. Kenapa itu, Pak? Karena gempa korban jiwa sekitar 20 ke atas. Ya kita berdoa ya. Ya. Ketimpa puing ya. Iya, karena bangunan banyak yang runtuh. Saya di share banyak dari teman-teman, cuma saya nggak mau share ke grup karena kata Ibu Bione itu tadi yang berdarah-darah mukanya, anak-anak apa segala macam. Serem. Saya nggak mau share walaupun teman-teman banyak yang share ke grup, tapi saya nggak mau bagi lagi. Betul, bagus. Ya. Salah. Cuma rumah-rumah yang roboh aja saya bagi, itu pun ke beberapa grup aja, nggak ke semua. Ya, Ma. Kalau korban jiwa yang berdarah-darah pada nangis-nangis, histeris, nggak mau saya bagi. Oh, ada ya videonya? Ada, itu dibagi malah yang ketimpa, yang lagi diperbaikin, digali dari reruntuhan ada. Bukannya bantuin, tapi malah ngevideoin. Kan luar biasa itu. Bukannya bantuin, malah dia ngevideoin temannya yang lagi nyungsep kan. Bikin konten. Bikin konten. Itu cocok, itu tema Pak Dodi itu. Malah masa ada orang yang begitu lagi asik-asik dia videoin temannya lagi susah. Itu bisa bukan sesat di jalan lagi itu. Itu jalan-jalan itu otaknya itu. Haleluya. Ya betul, Amang. Serem ih. Iya. Oke lah. Nanti biar Pak Dodi aja yang bahas itu. Itu bukan malu bertanya sesat di jalan, tapi itu bukan hanya sesat di jalan, otaknya juga udah sesat itu sepertinya. Ya silakan Pak Johan Untung Kampiako. Untuk masuk kebenaran firman Tuhan. Buka videonya Pak Johan, buka mic-nya dibuka. Suaranya. Makin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka mari kita terus mengikuti jejaknya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, bagai belantara tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan sungguh sempurna.
ajarku memahami semua yang kau ingini, serahkan diri dalam hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar ku mendengarkan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri api karya. Serahkan diri api karya. Berfirmanlah Tuhan, biarkan karya Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Engkau akan pakai menjadi saluran berkat Tuhan di pada sore hari ini. Biarkan firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang hidup, firman Allah yang membentuk kami, firman Allah yang membawa kami semakin mengerti hati Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kami hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu di sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Hamba yang Engkau telah siapkan, Engkau mengurapi dan memberkatinya. Haleluya. Amin. Ya, silakan hambanya Bapak Pendeta Doni Menat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali. Suaranya cukup jelas ya? Betul. Cukup jelas ya? Mantap. Suara gitar ya? Mantap, bro. Yes. Ya, kita mau siapkan hati kita sebentar. Saya ingin sekali tetap kita sebentar menyembah Tuhan, mengucap syukur padanya untuk kesempatan demi kesempatannya. Terlebih di luar sana, ya begitu banyak ancaman bagi orang yang tidak percaya. Begitu banyak hal kerapuhan, ya sedikit goncangan sudah akan membuat rasa khawatir, rasa takut. Saya ingat setiap kali gempa, saya pernah ada di daerah-daerah itu, di Padang, yang kota gempa terus juga termasuk. Ya, bahkan ketika orang takut, orang lari keluar dari rumah. Dan ketika merasa goncangan lebih besar, lari, ambil mobil, cepat-cepat keluar garasi. Taunya nabrak orang di luar. Masalah baru muncul lagi. Ketika takut, lari ke bukit cepat-cepat. Ayo naik ke tempat tinggi, tsunami, tsunami, tsunami. Terus di bukit gelap-gelap juga tuh ya, posisi-posisi gelap. Terus di Batu Kulan, saudara, nanti di Batu Kulan. Saudara, ketakutan itu mendatangkan juga kematian ternyata. Dan ya bersyukur bahwa kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi kita ada di sini untuk mereka, saudara. Kita ada di sini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk menyatakan ada tempat, ada kubu pertahanan, ada kota perlindungan di dalam Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami mau tinggikan Engkau di atas segalanya malam ini, sore ini Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu
lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia, Nusantara tercinta, mengatasi segala kuasa, segala pemerintahan dunia, mengatasi langit dan bumi. Engkau Tuhan berkuasa, berdaulat. Kami tinggikan Engkau Tuhan dan berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami, gereja-Mu, dan sore ini berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Sebab kami mau mendengarkan ya Tuhan akan kebenaran kuasa firman-Mu yang berdaulat. Supaya setiap telinga akan mendengarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya mau berbagi tentang perjalanan hidup kita ya. Dan mungkin saya sempat merenungkan. Jadi ada cukup panjang perenungannya. Mungkin pakai seri juga kali ya. Mungkin akan saya lanjutkan. Saya potong beberapa bagian untuk dilanjutkan di waktu-waktu ke depan bersama-sama Family Ministry. Mengapa? Karena kita sudah memasuki akhir ya. Bulan akhir dari tahun ini. Nggak kerasa 1 tahun berjalan. Dan saya di gereja lokal juga di mana di yayasan juga di mana kita dapat beraktivitas. Saya percaya kita sedang memikirkan nih. Duduk-duduk diam-diam. Tahun 2023 sebentar lagi. Mau apa ya? Mau apa? Kalau kita mikirin jemaat kita mau dikemanain ya? Mau diapain ini? Kita memikirin anak kita, mereka tahun depan gimana ya? Pertanyaan buat kita semua hari ini, sore ini, sempat nggak kita memikirkan family ministry ini? Quo vadis. Mau kemana kita? Where are you going? Sedang mau kemana setelah itu? Sebabnya saya juga sedang merenungkan perjalanan ini ya. Kata Ebit GAD, perjalanan ini. Ya kita sedang masuk ke masa-masanya. Karena itu saya mau share tentang hal ini. Sehingga sesungguhnya saya melihat satu figur saja di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang luar biasa menurut saya. Dia seorang yang luar biasa karena dia nggak mau salah langkah. Sekalipun dia expert, sekalipun dia ahli bidangnya, dia luar biasa, dia nggak mau salah langkah. Ya, dia nanti kita akan lihat. Tetapi sebelum itu saya ajak kita melihat beberapa ayat ini tentang jalan-jalan kehidupan manusia, ya, Ibu.
Ya, di dalam Yesaya 42 ayat 16 ini dikatakan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau, kata Tuhan. Ya, ini profetik, nubuatan, mesianik tentang keselamatan, tentang berita tentang Mesias, seorang yang akan membawa bangsa Israel dan membawa bangsa-bangsa, bahkan yang ada di dalam kegelapan. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk, bergelombang, ya, menjadi tanah yang rata. Nah, saya ingat kalau kita nyanyi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, ya, menjadi siap, gitu ya. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Ya, ada sejarah doa untuk bangsa kita, saudara. Sejarah doa dimulai dari doa yang luar biasa, fenomenal di Korea Selatan tahun 80-an. 70-80-an bergerak luar biasa doa dari Korea, sehingga pusatnya doa ada di Korea waktu itu. Lalu hamba-hamba Tuhan dari Indonesia juga datang ke sana, saudara, untuk belajar berdoa dan merasakan atmosfernya, lalu pulang ke Indonesia juga terjadi kegerakan doa juga, saudara, di Indonesia. Lalu kemudian muncul World Prayer Assembly, ya, kegerakan satu doa dunia yang luar biasa. Dan itu juga terjadi di Indonesia dengan luar biasa, ya. Ada catatannya, tapi yang saya mau sampaikan bahwa ada satu kebenaran firman Tuhan yang dituliskan dalam satu syair lagu lama, ya, yang berkata demikian, dari Habakuk kalau tidak salah. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di Indonesia merah tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan, tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Waktu itu saya nyanyikan terus juga, dan percaya juga bahwa banyak sekali para pendoa, hamba-hamba Tuhan bersatu hati di dalam doa sepakat bersama-sama dalam World Prayer Assembly, berdoa untuk Indonesia, dan satu kata ini dikatakan seperti air. Pengenalan akan Tuhan menjadi seperti gelombang air yang menutupi dasar lautan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Ini ayat yang luar biasa. Karena itu Tuhan mau berjalan bersama mereka yang tidak mengenal, ya, di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Dalam Amsal juga dikatakan ada yang jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Tapi di dalam Amsal juga berkata jalan lurus itu lebih banyak berbicara tentang jalan lurus yang dibuat oleh Tuhan. Seperti di dalam ayat berikut ini. Di dalam ayat berikut ini berkata jejak, Yesaya 26 ayat 7. Di dalam Amsal juga jalan lurus itu sesungguhnya jalan yang dari Tuhan. Tapi ketika disampaikan juga ada orang sangka jalan lurus, orang itu tertipu. Dia pikir dia ada di dalam jalan Tuhan, tetapi ternyata ujungnya maut. Nah, tapi di dalam Yesaya ini juga dikatakan jejak orang benar adalah lurus. Jejak itu ada di belakang, saudara. Jejak selalu ada di belakang, dan dikatakan jejak orang benar adalah lurus. Artinya, jejak hidup kita semasa kita hidup hari ini, orang melihat jejak kita itu lurus nggak, saudara? Kalau lurus berarti kita hidup dalam kebenaran. Ya, ketika kita punya jemaat, kita memuridkan orang melihat nggak bahwa mereka mengikuti jejak yang lurus, atau mereka sedang mengikut kita bertanya-tanya, suhu mau kemana kita ini? Guru mau kemana kita ini? Ya, mau kemana gereja ini setelah pandemi? Kenapa banyak jemaat nggak datang? Guru kita harus gimana? Gembala kita harus gimana ini? Iya.
Tapi ketika orang mengikuti kita, jejak kita adalah lurus, orang merasa tenang. Pengikut, follower akan merasa tenang. Dan mereka akan dengan setia mengikuti. Dikatakan sebab engkau yang merintis jadi orang yang benar adalah sesungguhnya kita juga meninggalkan jejak, tetapi kita di depan kita sedang mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Ya, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat bertahan. Masih ingat lagu itu enggak? Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Waduh, itu lagu peperangan yang luar biasa dulu ya, tahun 80-an. Nah, engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sehingga hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita sedang berpikir tentang bagaimana keluarga kita, usaha pekerjaan kita juga. Dan mempersiapkan juga family ministry ini. Pak Komingguan pasti harus dibantu, saudara. Untuk memikirkan mau kemana, quo vadis, ya, mau kemana langkah kita di 2023. Karena itu malu bertanya, sesat di jalan, saudara. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi tanyalah, tanyalah kepada siapa? Pada rumput yang bergoyang mungkin ya. Tanyalah, saudara. Malu bertanya sesat di jalan. Karena itu kita nggak mau sesat di 2023, saudara. Kita nggak mau meninggalkan jejak-jejak yang membingungkan orang. Ya. Ini kok jalannya harusnya lurus ke situ aja udah selesai. Tapi seperti bangsa Israel berputar-putar. Saya juga bayangkan bagaimana mereka melawan Musa. Ya. Udah di Timur Tengah panas terik seperti itu. Ya walaupun mereka dipelihara Tuhan. Tapi mereka melihat kemana ini kok nggak sampai-sampai. Katanya cuma nggak sampai sebulan ya kalau jalan sesungguhnya. Cuma belasan hari kalau jalan sesungguhnya. Lurus, tarik garis lurus seperti itu. Kok bisa 40 tahun bandingkan. Nggak sampai sebulan, hitung hari. Belasan hari dibanding 40 tahun, saudara. Berapa generasi itu? 4 dekade, 1 generasi. Sehingga lahir generasi Yosua juga, saudara. Yang dari remaja keluar dari Mesir. Saudara, kita nggak mau di depan jalannya kita nggak ngerti kemana, saudara. Tapi karena itu hari ini mari bersama-sama kita renungkan bagian ini. Malu bertanya sesat di jalan. Saya balik juga nih. Saat sesat bertanya, malu di jalan ya. Sesat bertanya juga malu di jalan. Maksudnya apa? Saya renungkan saudara akhir hari ini. Kita ini juga jangan sampai sesat bertanya itu maksudnya nanyanya salah. Nanyanya kepada orang yang salah, saudara. Ya, nanyanya kepada orang yang salah. Maksudnya gimana, saudara? Maksudnya bahwa memang, saudara, kalau kebenaran firman Tuhan ini akan sudah muncul dan terus akan lebih kuat lagi kekuatan untuk membelokkan jalan orang benar. Firman Tuhan sudah mencatat sebagai salah satu tanda akhir zaman bahwa muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Muncul, saudara. Dan media sosial lah menjadi jembatan luas, lebar buat yang kepalsuan muncul. Media sosial, loh, gimana bisa? Bisa, saudara. Karena setiap orang mau masuk di media sosial seakan-akan dia memahami sesuatu. Padahal dia belum memahami sesuatu. Tentang Tritunggal, orang mencoba memahami, oh aku sudah dapat kebenaran tentang Tritunggal. Lalu dengan cepat sekali dia posting, dia upload di semua media sosial, lalu dia seakan-akan expert di sana, saudara. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang salah, saudara. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan juga tentang hal itu. Berbahaya sekali. Awasilah dirimu. Awasilah pengajaranmu. Dan awasilah dirimu. Atau sebaliknya awasi dirimu. Awasi apa yang kau ajarkan. Itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Sehingga hari ini saudaraku, saya apresiasi juga kepada Bapak Ibu kita bisa sama-sama. Di satu sisi, media sosial ini menjadi jembatan, menjadi panggung luas untuk orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan yang masih belum dikenal, saudara. Belum dikenal.
Dan Tuhan memakainya sehingga saya menemukan begitu banyak anak muda yang punya fondasi kebenaran firman Tuhan tanpa dia sekolah teologi ya, saudara. Tanpa sekolah-sekolah tinggi teologi ya. Tapi ternyata ada banyak sekali orang yang punya fondasi benar, hebat, luar biasa, lalu dia tampil dan sampaikan itu di TikTok, sampaikan itu di media sosial mereka masing-masing, saudara. Dan itu memberkati, ya. Tapi juga tetap diuji, saudara ya. Awasi, kata firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, awasi dirimu. Jadi masih ada sebuah proses sebelum kita mati. Orang masih akan lihat ini meninggalkan jejak apa ini hidup kita. Mau meninggalkan jejak apa? Malam ini, sore ini kita sama-sama mau renungkan hal ini, saudara. Saya mau bacakan ayat ini, saudara. Tentang Tuhan Yesus berbicara tentang sebuah jalan yang ujungnya adalah rumah. Jalan yang ujungnya adalah tempat tujuan, destiny kehidupan kita masing-masing, saudara. Luar biasa nggak? Ya, di dalam Yohanes 14 ini, saudara ya, ayat 1-6. Luar biasa ini, ayat ini luar biasa sekali, saudara, bahwa Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, ya. Jangan gelisah. 2023, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah. Pada saat itu Yesus hadir langsung di hadapan murid-muridnya. Kalau kamu mau percaya kepada Bapa, Bapa dan aku adalah satu. Percayalah kepadaku. Jangan kamu bilang percaya sama Allah, tapi kamu melihat aku. Dan kamu tidak percaya kepadaku. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Lalu Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini janji kekasih kita, janji pasangan hidup kita yang akan mempersiapkan pernikahan kudus, mempersiapkan mempelai wanitanya, dan mengatakan, aku sudah membangun rumah. Nanti pada waktunya, aku akan jemput dan bawa engkau masuk ke dalam rumah kita. Dan aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tahu nggak jalannya ke situ? Kamu tahu jalan ke situ, kata Tuhan ya. Lalu ayat 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ini Thomas karena belum lihat jejaknya, saudara ya. Thomas itu bahkan sampai jejak Tuhan Yesus sudah mati pun, yang dia sudah sampaikan sebelumnya bahwa dia akan mati, Thomas masih nggak lihat jejaknya. Satu-satunya murid yang tidak melihat jejak Tuhan dan ngikut Tuhan, entah dia nabrak-nabrak itu, saudara. Dia ada di belakang sendiri, ya. Dia ngikut tapi dia nggak pernah menyadari ke langkahnya kemana, dan tidak tahu siapa yang di depan. Jadi dia nggak tahu. Sehingga dengan demikian Tuhan berkata kepada Thomas khususnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi satu-satunya jalan kehidupan, kebenaran, kehidupan dan hidup ada di dalam Yesus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan kekal di dalam Dia. Tidak ada yang lain, dan tidak akan sampai ke tempat tujuan kita kalau tidak melewati atau melalui Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masuk kepada family ministry hari ini. Jadi saya mungkin tidak akan panjang-panjang, saudara ya. Ini saya dapat di YouTube karena family ministry, ketika ketik family ministry muncul, saudara ya. Jadi pelayanan Bapak Ibu, Pak Kong, dan teman-teman di family ministry ini, pelayanan kita semua ini sudah dikenal, ya, sudah terekspos, ya, ke seluruh dunia. Orang kalau mau ngetik family ministry aja akan muncul. Ada sih yang family ministry yang lain, ada, saudara ya. Tapi orang akan lihat, oh ini ada family ministry. Oh dari mana ya? Oh dari Indonesia. Oh ada banyak videonya. Oh siapa saja yang sudah. Oh ada banyak pengajaran di sana ya. Oh ada banyak. Nah saya tidak mau, saudaraku ya, ketika saya ada di dalamnya, lalu saya nanti memberikan jejak yang mempermalukan Tuhan.
Misalnya juga di dalam apapun kejatuhan, bisa saja saudara. Kita pendeta pun manusia, ya kita semua manusia, tidak sempurna. Nanti kita akan dengar satu lagu tidak sempurna ya. Itu sebabnya saudara. Ya kita bertanya-tanya juga family ministry. Ya, saya menganggap ini penting sekali di akhir zaman ini saudara, bahwa kita dikumpulkan sebagai satu keluarga. Saudara, kenapa? Karena begitu banyak kalau kita dengar keluarga yang hancur, broken home, kita tahu istilahnya. Ya, broken heart, broken home. Kita tahu itu istilahnya. Tetapi tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa, oh iya, ada banyak keluarga yang harus ditolong. Saudara, saya percaya sekali bahwa gereja Tuhan sedang beralih ini ya. Tuhan juga sedang membawa kita ini dalam masa pandemik ini. Pandemik itu untuk mencicipi saudara. Ya, kalau kita bertahan sampai hari ini, pandemik itu untuk mencicipi keadaan rumah tangga kita sendiri. Untuk mengenali apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga kita sendiri. Untuk menyadari lalu kemudian bertindak, memberi respon terhadap keadaan rumah tangga kita. Sehingga setelah pandemik berjalan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita dipulihkan dalam keluarga kita melalui pandemik ini, tapi tidak sampai di situ, saudara. Bahwa kita sedang berjalan terus untuk memulihkan banyak orang, banyak family yang lain. Jadi, family ministry tentu saja kita berfokus kepada keluarga ya. Walaupun tema sentralnya adalah Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang yang bingung bagaimana membangun kembali rumah tangganya yang runtuh, hubungannya yang runtuh, keluarga yang rusak. Bagaimana? Mereka lupa bahwa yang utama adalah mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berkata tentang damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Saudara. Lalu dari rumah tangga seperti inilah, tadi kita sudah baca tentang janji Tuhan Yesus ada di dalam rumah Bapakku. Ya, my father house. Ya. Dalam rumah Bapakku banyak tempat, tapi pembentukan kita, kalau kita ingin dipulihkan sungguh-sungguh, kita harus memikirkan pelayanan keluarga demi keluarga. Sehingga saya percaya kalau gereja mau berhasil, ya, gereja lokal mau berhasil, seorang gembala mau berhasil juga, Tuhan ingin menekankan kembali, kalau di dalam waktu-waktu yang lalu terjadi kegerakan gereja rumah, saudara. Gereja rumah, gereja rumah. Ya, itu terus ada tema tentang gereja rumah. Tapi setelah pandemik ini, sesungguhnya setiap kita harus lebih sungguh-sungguh benar-benar menyadari bahwa rumah itu menjadi bagian utama dalam pelayanan kita, saudara. Gereja rumah. Jadi dari gereja rumah inilah orang-orang dipersiapkan untuk masuk ke rumah Bapa. Dari gereja rumah ini, dari pelayanan ministry, keluarga, family ministry lah, orang-orang mulai dipersiapkan untuk datang ke rumah Bapa, saudara. Nah, kita melihat bahwa kalau itu hanya dapat terjadi ketika sebagaimana kita harus bertanya mau kemana, quo vadis, apa yang aku harus lakukan. Kita membaca dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 ini. Saya bacakan ayat ini, Bapak Ibu bisa melihat di HP, di layar Bapak Ibu. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Waktu Daud diurapi, mereka mendengar, orang Filistin mendengar, musuh-musuh mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ya. Setelah diurapi, justru saat itu juga musuh mendatangi. Saudara. Setelah diurapi, justru musuh-musuh mendatangi. Ada banyak orang yang mungkin kita bawa dalam pertobatan baru. Dan mereka juga tercengang-cengang. Pak Pendeta, Om, Pastor,
Kenapa aku bertobat justru musuhku lebih banyak sekarang? Kenapa aku bertobat orang yang dulu nggak berani, orang keroco-keroco seperti itu ya. Ternyata sekarang aku bertobat kalau mereka berani. Ada apa? Mereka makan apa kok sampai mereka berani? Dulu kalau kita datang mereka sudah mulai nyingkir. Tapi ketika kita bertobat, yang kecil-kecil itu mulai menantang-nantang saya. Wow, itu sebuah pengujian tentu saja ya. Saya bacakan terus dulu. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini tema sentralnya yang sore hari ini, saya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, Bapak? Ya Allah, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku ya Tuhan? Tuhan lalu menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maju, maju. Ya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Dan berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ketika orang, lalu dikatakan, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ya, orang ternyata kalau perang bawa opok-opok, saudara. Perang selalu bawa senjata. Perang selalu pakai kuasa-kuasa kegelapan untuk menolong ya. Entah pakai patung, entah pakai ayat-ayat ya. Sehingga ada ayat untuk berperang juga saya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin dari Geba sampai dekat Geser. Ya, saya nggak tahu sampai berapa luas daerah itu, tapi bisa kita lihat di peta Alkitab. Ya, tapi itu berarti bahwa luar biasa Tuhan menunjukkan kekuatannya dan pertolongannya atas umatnya. Dahsyat nggak, saudara? Dahsyat sekali ya. Lalu kita bisa lihat di sini Daud bertanya. Ini satu contoh yang luar biasa. Aku perlu maju nggak Tuhan? Jangan. Pertama maju, serang, langsung mengalahkan. Lalu Daud membuat kesaksian deklarasi, Tuhan kita, Tuhan kita sudah menerobos musuh kita. Seperti air menerobos. Wah, ini gambaran yang luar biasa tentang yang saya tak sebutkan tadi. World Prayer Assembly, saudara. Seperti air menutup lautan, ya, seperti air yang menutupi dasar lautan. Ya, Habakuk 2 itu ya, saudara. Pengenalan akan Allah. Ya. Pertobatan di akhir zaman, hari-hari ini akan memenuhi bumi seperti air yang menutupi dasar-dasar lautan. Itu sebabnya kekuatan air luar biasa ya, saudara. Daud bertanya sama Tuhan berizinkan. Lalu waktu mau ketemu lagi, saudara, langsung berikutnya ada lagi musuh. Daud tanya lagi. Ini cerita-cerita yang luar biasa saya. Daud tanya lagi, tapi Tuhan jawab apa? Jangan maju. Buat lingkaran, dilingkari itu musuh ya. Sampai belakang mereka. Dan nanti kau bisa serang seluruhnya. Kau harus lihat itu banyak pohon kertau, kamu siap-siap di situ. Tapi jangan sembrono. Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Ya. Pak Jokowi bilang
jangan sembrono gitu ya. Ini nyangkut-nyangkut Jokowi juga saudara ya, karena Jokowi adalah wakil Allah juga. Kamu tunggu di situ, tunggu di situ, tunggu apa? Tunggu kalau nanti di atas puncak pohon kertau. Pohon kertau ini bukan pohon yang tinggi-tinggi amat saudara ya. Pohon itu nanti saudara bisa lihat di Google juga, pohon kertau gitu ya. Lalu kalau dengar dia dari bawah, kamu harus dengar. Dengar, pakai telinga, dengar. Jangan tidur. Siap-siap. Karena kalau sampai mungkin kamu nggak dengar, kamu kalah pasti. Kamu maju, kamu kalah. Dengar di sana. Supaya kamu bertindak dengan cepat. Ya, kalau nanti di atas pohon kamu kertau itu kamu dengar suara langkah di puncak pohon, langkah. Wah, itu tentara malaikat ternyata saudara, yang menopang Daud ini dan tentaranya. Ternyata sepanjang peperangan itu justru Tuhan sendiri yang berperang ganti Daud, ganti kita juga hari ini. Dengan apa? Dengan juga mengutus malaikat-malaikatnya berperang di depanmu. Tuhan sudah berperang di depanmu. Ya, malaikatnya sudah dipersiapkan. Jadi Daud tinggal memetik kemenangan. Ya, dia memukul kalah orang Filistin. Nah, saudara, dari sikap ini kita dapat melihat paling tidak ada 3 hal, saudara ya, yang saya ingin sampaikan buat kita bersama-sama ketika kita mulai mau renungkan tahun 2023 ini, saudara. Yang pertama itu, saudara, ada mic yang bocor ya. Ya, yang pertama yang kita harus sadari, saudara ya, adalah kita harus lebih mengenal ya siapa yang kita sembah ini. Karena proses kehidupan kita adalah proses sepanjang nafas. Proses sepanjang nafas. Saudara, saya mau berikan kesaksian dan contoh juga, saudara. Tapi sebelumnya nanti kita akan lihat ini sebentar. Sorry. Ada suaranya nggak Bapak Ibu? Ya? Nggak ada ya? Nggak ada suara. Ada, Ya, Pak. ada ya? Oke. Ada ya. Saya mau tampilkan ini, Bapak Ibu. Ini ya kesaksian dari kami, dari anak saya Nisi juga. Dia memang bergerak di dunia entertain. Dia dari kuliah di jurnalis, lalu dia juga belajar broadcast di TV nasional juga. Lalu dia memang mau bergerak di sana sehingga hari-hari ini tetap dia menggeluti passionnya dia di dunia tarik suara dan acting. Jadi ini adalah lagu yang merupakan original soundtrack untuk film seri. Film serinya sudah beredar bulan lalu, kalau Bapak Ibu mau nonton harus punya aplikasi video dulu yang warna merah itu video, dan itu berbayar, berlangganan. Bisa nonton serinya berjudul My Ice Girl. My Ice Girl ini seperti gadis yang dingin gitu ya, pacar yang dingin atau gadis yang dingin. Nah, saya belum menonton, tapi kemudian Nisi dengan cara Tuhan menjadi bagian di dalamnya, mengisi salah satu suara yang menjadi suara tema utama dari film ini. Dan ini merupakan sebuah proses yang buat dia sendiri sebuah proses yang ajaib. Korban mati. Ya. 46. Ya, proses yang cukup singkat, tetapi itu kejutan dari Tuhan membawa dia ada di sini bersama-sama. Jadi ini lagu di cover dengan sederhana. Lagu yang aslinya yang ada di tampilan film itu lagu yang orkestrasi. Jadi kalau ini hanya diiringi piano, tapi yang lagu yang di penampilan itu di film itu lagu yang orkestrasi. Yang saya mau ajak kita mau melihat syairnya, Bapak Ibu ya. Syairnya berbicara tentang relasi, hubungan, rumah tangga. Kalau ini berbicara tentang orang-orang yang di luar Tuhan, maka yang ditemukan adalah kehancuran dalam rumah tangga. Tetapi kita orang-orang terang. Tuhan mau membawa orang-orang yang jalan dalam kegelapan melalui kita, saudara. Sehingga
Saya ingin tampilkan lagu ini 3 menit. Silakan Bapak Ibu lihat syairnya ya. Hujan sudah lama tidak mampir di jendela. Selama itu juga percakapan kita tentang waktu yang sembunyi. Meski jam terus berbunyi, selama itu juga bahagia kita cari. Hingga kita berani mengakui, oh, rumah tak harus seindah surga. Kita tak bisa selalu sempurna. Tak semua yang pergi akan kembali. Tak semua yang hilang harus terganti. Entah berapa mimpi terkunci di lemari, sebanyak itu juga kenangan kita curi. Hingga kita berani mengakui, oh, rumah tak harus seindah surga. Kita tak bisa selalu sempurna. Tak semua yang pergi akan kembali. Tak semua yang hilang harus terganti. Rumah tak harus seindah surga. Kita tak bisa selalu sempurna. Tak semua yang pergi akan kembali. Tak semua yang hilang harus terganti. Tak semua yang hilang harus terganti. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini ya, kami minta dukungan doa ya untuk anak saya ini, supaya dia sungguh-sungguh dapat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Mungkin saya tidak bisa perpanjang karena waktu juga, Bapak Ibu. Yang pertama, memang saya ingin sekali dapat membagikan ini dengan mendasari juga tadi bahwa saya mau lihatkan slide-nya saja nanti untuk berikut saya akan bagikan hal ini, saudara. Kita mengucap syukur kalau keselamatan yang Tuhan berikan itu sempurna, ya. Bahwa masa lalu kita di dalam kegelapan dan Tuhan membawa kita untuk diselamatkan dari dosa-dosa, ya. Dari apa, saudara? Dari penalti. Penalti itu adalah hukum dosa adalah maut. Kita pertama-tama, dan ketika kita membawa orang juga kita tahu posisi rohaninya, dia diselamatkan untuk dilepaskan dari maut, ya, dibebaskan dari maut. Lalu sekarang dia masuk di dalam
masa pengudusan, sanctification. Pertama salvation-nya melalui keselamatan dengan lahir baru. Yang kedua, ini proses yang berat, saudara. Inilah proses di mana dari kita lahir baru sampai nanti kita mengakhiri hidup kita. Yaitu bagaimana kita diselamatkan, dipisahkan dari kuasa dosa. Sehingga dosa ini tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Dalam konteks sanctification tadi ada ayatnya di Filipi 2 ayat 12. Lalu yang terakhir ketika kita menghembuskan nafas terakhirlah, kita menerima keselamatan itu. Kita dimuliakan, menerima keselamatan. Ada glorification di Roma 5 ayat 10. Jadi ini yang menjadi fondasi dasar buat kita untuk hari ini tetap teguh dengan segala situasi kondisi apapun. Sehingga kita dapat sama-sama bergerak di dalam kasih Tuhan. Dan kita sama-sama juga melayani Dia lebih lagi secara khusus dalam konteks family ministry, ya saudara. Dasar pertama yang saya bagikan hari ini, saudara. Nanti yang kedua dan ketiga berikut. Yang pertama ini bahwa kita mengenal lebih dalam, ya, mengenal lebih dalam kepada siapa yang kita percaya. Saya ingin ajak Bapak Ibu ya, kalau kita katakan aku sudah kenal Tuhanku siapa, aku sudah tahu, ya, aku pasti diselamatkan. Tapi faktanya bahwa dalam sanctification, di dalam perjuangan kita hari-hari ini pun kita masih terus mencoba keluar dari seakan-akan aku memang harus sakit. Kalau ada virus, aku pasti bisa kena. Kalaupun aku sakit, ya aku harus lewati juga. Kadang-kadang kita sudah tidak lagi yakin dengan mujizat Tuhan. Bahkan itu dimulai ketika kita mulai sakit, mulai ada gejala, kita sudah berpikir pertama adalah obatnya apa. BPJS kita ada nggak? Lalu kita yakin ada dokter, ada dananya. Saya mau gunakan BPJS atau mandiri. Kalau BPJS dengan risiko gini-gini, lalu kita udah memikirkan obatnya apa. Kita nggak pertama-tama memikirkan siapa kita dan siapa Tuhan yang di dalam kita. Bahwa Tuhan sendiri menjamin kesehatan kita, penderitaan dan sakit penyakit kita. Jadi ketika kata-kata ini muncul, saya menangkap satu kata-kata indah. The God you believe and the God you see is the God you get. Is the God you experience. Ya, jadi kalau kita pandangan kita, kepercayaan kita, Tuhan iya. Tapi ketika goncang kita mulai langsung pertama bukan Tuhan dulu. Kita lari kepada sesuatu karena kita nggak lihat Tuhan. Yang kita lihat adalah vitamin kita ada nggak di rumah. Obat-obat P3K kita cukup nggak di rumah. Anak-anak kita bagaimana? Ya, ketika kita berkekurangan kita lihat dapur ada berasnya dulu nggak? Maksudnya kita tidak segera melihat kesulitan dan langsung datang kepada Allah. Kalau kita hanya melihat dari apa yang kita pandang, kita lihat, percaya dari apa yang kita lihat, maka seperti itulah Allah yang akan nyata di dalam kehidupan kita. Artinya, ya, kita akan dibawa terus di dalam pikiran kita sebelum kita bongkar setiap pikiran kita ini. Itulah juga yang akan kita alami, saudara. Jadi ini yang pertama, saudara, yang malam ini saya bisa bagikan. Dan yang kedua nanti kita akan, kalau saya dapat kesempatan lagi, kita akan melihat bagaimana Daud diurapi, dan pengurapan itu ternyata dahsyat luar biasa, saudara. Untuk mengalami, untuk menghadapi persoalan 2023, kita membutuhkan suatu pengurapan Tuhan. Daud diurapi 3 kali. Tadi kalau Daud dikatakan dia bertanya sama Tuhan, dia selalu bertanya. Dalam peperangan yang Daud alami, dia 9 kali dicatat bertanya kepada Allah dulu sebelum dia dia melakukannya. Kenapa? Karena dia nggak mau berjalan dengan pengalaman. Allah yang besok akan kita berjalan bersama Allah besok hari, itu dengan sesuatu yang dahsyat, yang beda dengan hari ini, hari yang lalu. Ya, jadi poin kedua nanti akan adalah pengurapan. Lalu poin ketiga, saya senang sekali di poin ketiga itu, bahwa Daud datang. Tadi ayat yang terakhir berkata Daud mengambil waktu untuk berdoa. Daud mengambil waktu, tidak sekedar bertanya, tapi Daud mengambil waktu untuk berdoa. Ya, jadi saya harus sampai di sini dulu Bapak Ibu karena waktu. Jadi Tuhan ingin melihat apakah kita
percaya Tuhan yang kita sembah. Kalau kita tahu lagu ini, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, that is who you are. Waymaker, Miracle Worker, dan seterusnya ya. Dan ini yang kita juga harus, poin pertama ini yang dapat kita jadikan fondasi dasar untuk kita siap melangkah di 2023. Menurut saya juga family ministry harus mulai memikirkan tahun depan ini mau ngapain gitu ya. Dengan semua progres yang ada. Family ministry tentu saja kaitannya dalam pelayanan dengan keluarga. Yang saya percaya juga harus ada bagian pelayanan konseling. Mulai konseling rumah tangga, konseling pernikahan, konseling apapun yang Bapak Ibu punya potensinya. Punya potensinya. Lalu juga pemulihan-pemulihan. Ya, family ministry juga menurut saya juga perlu mempersiapkan momen khusus buat KKR khusus misalnya. Dengan Zoom pun tidak ada masalah. Karena kita sudah punya jejaring relasi yang begitu besar. Ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya mungkin ada banyak sih, tapi nanti kepanjangan. Jadi saya harus stop Pak Komingguan, ini aja sudah kepanjangan. Minta maaf, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Komingguan. Ya, boleh tutup dalam doa Pak Dodi. Bapak terima kasih, kami belajar kebenaran firman-Mu malam ini, sore ini, dengan menyadari bahwa kami sangat-sangat butuh Engkau Tuhan. Kami katakan juga bahwa kami pun sudah belajar dan sudah terbiasa dengan pelayanan kami masing-masing. Baik sebagai gembala, penginjil, baik melakukan hal-hal melayani keluarga sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, kami sudah lakukan. Dalam usaha pekerjaan kami juga sudah lakukan usaha kami sudah belajar bertahun-tahun dan kami juga hidup lewat pekerjaan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, bawa kami untuk terus sadar bahwa apapun yang terjadi hari esok, malam ini kami harus bertanya dulu kepadamu, supaya kami tidak tersesat di jalan kami Tuhan. Karena daging kami lemah Tuhan. Roh penurut, kami seringkali dijatuhkan oleh keinginan daging kami sendiri, keinginan mata, keangkuhan hidup kami. Dan kami minta hari ini urapan yang baru atas kami Tuhan, malam ini juga. Dan kami berdoa, Engkau teguhkan kami untuk terus melatih kami di dalam kerinduan, rasa lapar dan haus untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Dan kami juga keluar dengan urapan-urapan yang baru. Terima kasih Bapak, ini doa dan penyampaian firman yang tidak sempurna. Engkau yang sempurna Tuhan, Engkau yang menolong kami semua dengan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih hambanya, Pendeta Dodi Menat ya. Memang kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya di depan kita ya. Tapi kita harus percaya ya, karena kehidupan setiap orang percaya itu ada di tangan Tuhan Yesus ya. Kita harus tetap berserah penuh kepada Tuhan ya. Nah, sesuatu ya di tahun 2023 ini apa yang harus kita kerjakan, yaitu tentunya harus kita tetap beribadah ya kepada Tuhan ya. Jadi jangan terlebih lagi jangan pernah meninggalkan di dalam jam doa kita, bagaimana kita doa keseharian kita kepada Tuhan ya. Saya banyak bertanya ya kepada teman-teman, berapa kali sih sebenarnya orang percaya berdoa? Ada yang bilang cuma cukup 3 kali pada sehari. Bangun pagi, makan siang, mau tidur. Ya, seharusnya jam doa kita ini harus kita tingkatkan ya. Agar apa? Agar kita terus di dalam naungan Tuhan. Ya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bangun pagi, ketika kita mau bekerja, sertakan Tuhan. Ya, jangan nanti kalau udah kebentur dalam pekerjaan kita nyalain Tuhan. Ya, ingat loh, Tuhan Yesus itu tidak sekalipun meninggalkan kita, Ibrani 13 ya, ayat 5b. Dan kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Amin.
Ya, siapa yang memberi kehidupan sampai hari ini kita masih boleh ada? Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa lagi? Ya, kita melihat kejadian hari ini ya, sangat menakutkan sekali ya. Sudah 426 rumah sudah hancur ya. 48 orang yang sudah ketahuan meninggal. Ya, rumah sakit penuh, terus juga jalan terputus dari Bogor ke Cianjur. Ya, itu juga harus perbaikannya dengan perlu waktu yang lama. Ini kita harus menyadari ya, segala sesuatu kehidupan kita, jangan kita pernah takut ya. Karena segala sesuatu kan ada firman-Nya ya. Aku akan menggoncangkan bumi dan langit. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap fokus kepada Tuhan, tetap beribadah sungguh-sungguh, ya berdoa terus-menerus, ya berdoa untuk generasi kita ya, generasi penerus anak-anak kita, ya itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi jangan kita salah melangkah di dalam setiap kehidupan kita, ya harusnya hari ini pada di mana boleh dilanjutin sebenarnya khotbah 1,5 jam nggak apa-apa ya, biar kita puas gitu loh dengarnya ya. Apa nanti serinya nanti bulan Desember ya, nggak pakai lama-lama nanti ya, kita lanjutin lagi ya. Karena kita ini harus mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan ya, supaya kita tidak salah jalan, tidak salah melangkah. Amin. Karena tadi dikatakan ya, kan muncul nabi-nabi palsu ya, bernubuat ya, membuat orang percaya itu gusar, bimbang ya, ragu. Nah ini yang repot. Ya, harusnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 ya, berserah penuh kepada Tuhan dan percayalah tetap hanya kepada Yesus. Jangan kepada ramalan apapun ya. Kita harus tetap bilang sama Tuhan, ini aku tuh. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu kehidupanku. Dan saya percaya setiap langkah kita pasti diatur oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah berserah kepada Dia. Amin. Ya. Terima kasih, luar biasa ya. Dari kata-kata lirik lagunya juga ya. Jangan kita pikirin rumah kita mau seindah surga. Ya. Lebih lagi yang hilang, jangan harap kita itu akan kembali ya. Kalau Tuhan izinkan tidak kembali ya kita tidak perlu bersedih ya. Ingat, apa yang Tuhan sudah beri, kalau Tuhan izinkan itu lepas, jangan kita putus asa, menyalahkan Tuhan. Ya. Kita harus tetap pegang tangan Tuhan. Orang yang terus berharap kepada Tuhan, saya percaya, pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Seperti Ayub kita lihat ya, hilang semua hartanya. Bahkan nyawanya pun hampir putus. Tapi Tuhan bilang apa? Iblis kan minta izin sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan ambil nyawanya. Nah ini Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Amin. Kita harus menyadari ya, sekalipun ada masalah yang besar, kita harus hands up. Tangan Tuhan yang akan menolong saya. Tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan bekerja menolong setiap kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dodi Menat, luar biasa ya. Saya akan terus berdoa buat istri tiga anaknya, terus dipakai Tuhan ya, untuk terus memberitakan kabar sukacita, ya, sehingga orang boleh datang kepada Yesus dan boleh percaya, akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus, Juru Selamat untuk mereka juga. Amin. Silakan mungkin sebuah lagu, Pak Nikolas Tiang. Oleh Pak Komingguan, baru sampai rumah ya. Oh ya. Mau beres dulu. Terima kasih Pak Nikolas. Ya, God bless. Ya, duluan semua, Tuhan berkati ya. Ya, God bless. Ya, itu ya, si Pak Johan sampai aku udah mau nyanyi tuh, Be. Oh ya, silakan Pak Johan Untung. Silakan. Ya, silakan. Terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua
tersembunyi supaya layak di hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Silakan Bu Biona, doa syafaat. Doa. Oh ya, baik ya. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Dodi untuk pelayanannya hari ini berlimpah-limpah bersama keluarga tercinta. Amin. Ya, praise the Lord. Mari kita bersatu dalam doa. Yes, haleluya Bapak, terima kasih Bapak, tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas segalanya ya Tuhan, yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang indah Tuhan, di sore hari yang indah menuju malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kami juga boleh saat ini bertegur sapa ya Tuhan di dalam Zoom Family Ministry ya Tuhan. Ini semua bukan kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau juga telah mengantarkan hamba-Mu Bapak Dodi ya Tuhan di tengah-tengah kami untuk mewartakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah mewartakan firman-Mu ya Tuhan secara luar biasa, karena Engkau Allah yang maha luar biasa dalam kehidupan kami semua. Pakai terus anak-Mu ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus Tuhan, Kau perlebar Tuhan pelayanannya Tuhan. Biar apapun yang dia lakukan itu semua biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati setiap usaha dan apapun yang dia lakukan Tuhan. Hamba percaya Engkau buat berhasil Tuhan dalam nama Yesus. Kau tahu apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, terutama untuk anaknya Tuhan, masa depannya Tuhan, kehidupan mereka ya Bapak, mereka hanya serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan pelihara, Tuhan akan menyertai dan memberkati keluarga ini. Sampai selama-lamanya hamba serahkan Tuhan keluarga Bapak Dodi Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Nggak ada suaranya Ibu Biona.
Ya, hilang suaranya. Ibu Bionanya masih ada. Enggak, itunya enggak. Tapi kok enggak ada Itu gambar? pengaruh gempa itu, Pak. Pengaruh gempa. Ya kaget kayaknya tadi. Udah enggak ada. Ada yang nelfon. Enggak tahuan ada yang nelfon. Enggak tahu kayaknya. Ya, saya lanjutkan ya. Terima kasih Bapak dan Saudara kami bersyukur kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan untuk kami terus bertanya kepada Engkau Tuhan. Kemana setiap langkah kami Tuhan? Kami percaya Engkau yang sudah atur. Berkati Pendeta Dodi Menat, isinya juga anaknya Jason Menat Tuhan. Berkati juga anaknya. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai anak-anak dari berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya yang sakit juga hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Yang bersedih Tuhan sudah hiburkan melalui firman. Terlebih lagi kami percaya yang tidak jalan keluar. Kami percaya Engkau pasti buka jalan buat setiap kami untuk dapat ditolong oleh Engkau Tuhan. Berkati pemilih ministry Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu agar kami terus dapat bergandengan tangan. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah kudus di pemilih ministry Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya pada firman-Mu. Setiap lutut akan bertelut, setiap tidak akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati presiden kami Tuhan. Bapak Jokowi Dodo Tuhan. Bapak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri juga Kau berkati. Biar kerukunan, kedamaian terus Kau limpahkan buat bangsa Indonesia Tuhan. Persatukan NKRI harga mati Tuhan. Kami percaya juga Kau memberkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID corona, kiranya Kau tolong mereka. Terlebih lagi kami berdoa untuk Cianjur khususnya ya Tuhan. Yang hari ini mengalami gempa, Tuhan tolong Tuhan. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami musibah, kiranya beri kekuatan untuk mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kiranya terus Kau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada di Cianjur Kau berkati Tuhan. Kau beri kekuatan untuk mereka terus dapat bertahan, dapat terus mengandalkan Kau saja. Terima kasih. Dan juga besok ibadah feminis yang akan melayani Pendeta Daniel Yelu Punah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, family ministry akan terus dipakai oleh Engkau Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita sehingga orang boleh percaya, boleh berbalik kepada Engkau Tuhan dan dapat terus mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan di ibadah family ministry Tuhan. Kami mau berbincang-bincang. Terima kasih juga untuk WL yang sudah melayani hari ini Tuhan. Pendeta Johan Untung sampai aku juga berkati pelayanannya Tuhan. Dan kami percaya tanggal 25 November nanti akan melayani misi ke daerah-daerah. Tuhan tolong Kau jagai terus dengan malaikat terang-Mu. Biar apa yang menjadi pelayanannya Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan, dan sebelum bincang-bincang, kiranya kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai kami semua Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu, kesehatan, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita. Orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Nikolas Liang untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, shalom. Terima kasih Pak Gembala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Mainat, Pendeta Dodi Mainat, yang telah memberikan satu sharing firman yang luar biasa tentang malu mau bertanya, sesat di jalan. Dan ini firman yang luar biasa. Di samping itu juga ada kesaksian dari anaknya Pak Dodi, di mana ia sedang memberikan satu pekerjaan-pekerjaan, misi dan visi ini tentu kita doakan, sehingga apa yang menjadi rancangannya, pasti rancangan Tuhan, maka pasti akan berhasil. Dan hari ini saya pun merasa hari ini, tadi ketika gempa itu berjalan itu, luar biasa, ya kan? Maka rasa takut dan sebagainya tentu, ya kan? Yang kita alami hari ini, yang dikatakan Pak Gembala tadi, ada 46 orang yang meninggal dunia, dan di RSUD Kabupaten Cianjur sekarang kurang lebih 700 orang yang luka-luka. Dan juga bukan hanya luka-luka, tapi beberapa rumah mereka mengalami kerusakan yang luar biasa. Ya, kita berdoa supaya apa yang menjadi kesulitan mereka, terutama anak-anak Tuhan, bisa terlewati dengan kasih dan kemurahan dan kekuatan imannya. Terima kasih Pak Dodi. Tuhan memberkati pelayanan Pak Dodi. Semangat yang luar biasa, serta mengimani kita dalam sharing firman yang luar biasa. Pekerjaan semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, kita lanjut kepada kawan-kawan. Hari ini tetap kita berpegang kepada waktu, ya, sehingga tepat pada waktunya. Jadi sharingnya mungkin tidak berlama-lama juga, ya kan? Nanti kalau setelah itu mau dilanjutin setelah, ya, the next, ya. Kita mungkinlah yang pertama kita panggil dulu adalah Ibu Lydia. Silakan Bu Lydia. Nggak tahu kena gempa nggak di Cilegon itu. Silakan. Haleluya. Saya terus nomor 1. Ya, haleluya. Saya lagi ngedengerin yang gempa itu, saya bilang, oh haleluya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kena nggak gempa? Ya, bikin mana sih hati kita, ya begitu ikutlah ya, ikut seperasaan sama mereka gitu. Bagaimana mereka mengalami kesusahan ya, seperti saya waktu kena banjir juga dulu rasanya susah ya. Kalau inget gitu udah jangan banjir lagi gitu. Tapi kan kita nggak bisa minta gitu kan ya. Itu kan bagaimana keadaan itu kan. Ya saya bersyukurlah ya pada saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan kembali supaya kita boleh tetap ya bersedia aja gitu apapun yang kita hadapi pada hari-hari ini ya. Memang dikatakan tidak terlalu mudah ya untuk kita hadapi, tapi ya memang Tuhan itu ya selalu baiklah buat kita ya, selalu menolong apapun yang kita hadapi. Itu saja mungkin sedikit yang saya dapat ya Pak Dodi. Terima kasih firman-Nya pada sore hari ini menolong kita semua ya, supaya kita lebih lagi artinya berjaga-jaga lah ya, supaya artinya kita apapun yang akan terjadi kita tidak tahu, tetapi kita percayalah Tuhan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita ya. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat ya. Biar Tuhan memberkati Pak Dodi dalam pelayanannya, biar lebih lagi Tuhan pakai ya, dan juga Tuhan menolong semuanya. Mungkin itu aja Pak Nikolas. Terima kasih karena waktunya juga kan sudah. Thank you. Terima kasih Ibu Lydia. Tetap kuat, yang penting nggak kena gempa ya. Tuhan berkati ya di sana ya. Tetangga saya yang di Kelapa Gading itu meninggal. Dia kemarin tanya-tanya mau beli rumah yang di Kelapa Gading tempat saya, tapi meninggal ini hari lagi Minggu. Ya saya bilang, dia pikir buat anaknya semua nanti dalam rencana Tuhan. Oh gitu panggilnya ya. engkau sebelah. Jadi kemarin meninggal. Ya sebentar saya mau ke sana. Memang saya ada di Jakarta. Sekarang ada di Jembatan 2. Nanti sebentar saya ke Senen itu, ke rumah duka yang ada di daerah Senen situ ya. Jadi ya saya bersyukurlah Tuhan tolong semuanya. Kita nggak mengerti rencana. Hati-hati di jalan buat Bu Lydia ya. Tuhan berkati ya. Kirim salam buat keluarga yang berduka. Amin. Semoga dikuatkan. Yes. Baik, kita lanjut kepada Ibu Cindy. Ibu Cindy dari Australia, silakan. Bu Cindy. Halo. Bu Cindy.
Ya baik, kalau enggak kepada Ibu Grace dulu deh. Ibu Grace. Wah, enggak ada. Halo. Ibu Grace. Ada lampu. Bukan Ibu siapa? Ibu Cindy. Cindy tadi nggak ada kelihatannya. Dia lagi berdoa di kapel mana tuh. Jadi nggak muncul mukanya. Terima kasih Mbak Nicholas. Ya. Terima kasih. Pak Dodi, terima kasih. Semangat sekali. Ya. Maju mundur. Harus tanya Tuhan ya Pak. Kapan kita waktunya maju? Kapan kita harus mundur? Ini pengalaman pelayanan Pak. Kami tim pelayanan melayani ya sama seperti Bapak mungkin ya. Kemana-mana. Biasanya kami berdoa dulu. Kadang kita udah siap, bahkan mau nginep sama apa. Tahu-tahu ada yang bernubuat tidak bisa pergi sekarang. Kalau kita paksa pun nanti nyampe ke sananya. Pernah kita paksa Pak. Akhirnya sampai pergi ke sana nggak ada orang-orangnya, nggak ada di tempat. Jadi selalu. Pernah kami melayani seorang angkatan laut ya, itu luar biasa memang. Dia baru habis operasi jantung dan kami melayani. Dia minta kita berdoa ke sana. Kapan operasinya? Kita pergi Pak, sampai ke sana. Pas kita berdoa, itu pemimpin kita yang pendeta kita tidak pergi hari ini. Tapi karena saya teman dekat, yuk kita pergi aja lah, besok aja. Jadi pendeta saya nggak ikut. Kita pergi rumah sakit angkatan laut. Udah naik karena dia perwira, naik sampai tingkat berapa itu. Pas sampai di atas sana, kita bapak yang angkatan laut ini punya istri muda, nggak ketahuan. Jadi kita masuk itu dilempar sama istri muda. Pakai itu yang besuk-besuk bawa makanan, dilempar. Akhirnya kita dimarahin sama perawat. Kita yang ditegur. Tahu pasien baru habis operasi. Masuk dengan, loh kita tadinya diminta. Bukan kemauan kita. Tapi waktunya dia nggak nyangka kalau kita mau datang satu. Ternyata dia punya istri muda. Nah saya pikir, loh tadi pendeta kita udah bilang, jangan pergi gitu. Tapi kita masuk terus. Akhirnya terjadilah seperti ini. Jadi memang betul Pak, pada sore hari ini seperti Daud. Setiap pelayanan kita tidak bisa masuk tuh hanya karena, kita mau. Kita punya waktu, tapi harus tanya Tuhan seperti Daud. Kapan waktunya kita maju, kapan waktunya kita harus ya atur strategi. Ini memang peperangan sih Pak ya. Kita cuma di alam roh. Yeah. Nah itu yang kita lakukan, itu yang dibilang namanya karismatik ya seperti itu Pak. Dengan karunia-karunia, ada penglihatan, ada nubuat. Kapan kita maju, kapan kita tinggal. Jadi kalau Pak Johan Untung tuh main babat luar biasa itu memang dia semangat untuk babat sana babat sini. Tinggal Pak Komingguan pendeta yang membalut. Nah itu harus hati-hati. Kita harus banyak berdoa karena serangannya luar biasa ya. Ada pernah kita mau berangkat ke Manado. Itu satu hari mau berangkat ke Manado hari ini. 2 anak satu kaligus dari hamba-hamba Tuhan yang ikut sama kita dihantam mobil, patah kaki, patah tangan. Tapi orang tuanya bilang, Tuhan izinkan terjadi. Tetap kita pergi pelayanan. Jadi memang harus seperti firman pada sore hari ini. Daud itu luar biasa, memberikan kita semangat. Kapan kita harus maju dan harus dengan doa. Amen. Yes. Tanya Tuhan. Yes. Pak Johan untuk. Yes. Pak Johan. Yes. Sekali Pak Johan. Kita ikut luar biasa. Terima kasih Pak Dodi untuk firman-Nya. Terima kasih mengingatkan kita ya Pak untuk selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan panglima perangnya dia. Ya, panglima perangnya dia. Sehingga kapan kita maju, kapan kita harus mengatur strategi di tempat mungkin tidak pergi dengan doa dari jauh. Itu juga luar biasa. Terima kasih Pak Dodi. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Pak Dodi Menan. Juga Pak Johan. Terima kasih. Pak Nicholas. Pak Johan Untung tuh. Oke, terima kasih. Yes.
Lanjut. Iya. Ya, terima kasih Bu Grace ya. Tetap Iya. semangat dan selalu bertanya kepada Tuhan saat melakukan pelayanan itu penting, ya kan? Iya. Karena iblis tidak akan pernah suka ketika kita melakukan pelayanan kalau kita tidak bertanya atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, maka ya kita ini gampang diserang ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Grace ya dalam pelayanan. Baik, kita lanjut kepada Ibu Mikal ya di sini ya. Halo, ada Ibu Mikal ya. Itu ada berita baru ada berita katanya Sudirman gempa ya. Kenapa? Ada berita barusan ini ada berita di Sudirman Jakarta gempa katanya. Katanya. Hoak, Pak, hoak. Oh iya, Hoak, tapi ya? di Jakarta tadi gempa, Pak. Tadi ya. Gempa juga. Oke. Kita lanjut kepada Ibu Mikal. Hambanya. Halo. Hai, Shalom, selamat sore. Ya, shalom. Selamat berkati. Ya, Ibu Mikal, silakan. Untuk kesempatan bagi kita merespon apa yang telah kita dengar pada sore hari ini. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Dodi untuk firman yang telah ditaburkan pada sore hari ini. Saya ingin bersaksi. Silakan. Karena Tuhan mempercayakan. Kalau secara manusia, pikir kita ini terbatas. Tetapi kalau memang itu dilakukan dengan rela begitu saja, rela. Tidak ada pikiran tidak sanggup, tidak ada pikiran tidak mampu. Karena itulah perbedaan ketika kita sudah dilahirkan di dalam Kristus. Di dalam bulan ini itu berturut-turut saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menangani beberapa masalah-masalah yang sangat dilematis dalam keluarga. Dan karena menangani masalah itu ya melibatkan juga semua keluarga saya. Oh, luar biasa. Mereka, ya, karena kalau masalah mereka kita tangani belum selesai, karena itu akan mengambil waktu yang begitu lama berproses. Sehingga seringkali anak-anak saya itu bilang, Mama, bikin aja depan pintu, ini yayasan panti. Ya, karena ketika saya melakukan pelayanan keluarga, biasanya yang dikorban itu saya tangani dan saya amankan di unit saya. Ya, seperti yang ada saat ini juga, ada anak kecil berjalan-jalan, ada anak kecil saya gendong. Ya, ini salah satu pelayanan yang baru saja kita kerjakan dari kemarin dan berlanjut. Dan anaknya harus ada bersama dengan saya. Begitu juga dengan beberapa minggu yang lalu, istri dan anaknya juga harus ada di unit. Saudara udah kayak ikan teri saja kalau kita tampung mereka itu. Dan saudara dapat bayangkan, makanya saya katakan bahwa Tuhan sudah berikan dalam hati kita itu rela. Ya, rela menanggalkan segala hal yang merasa kita tidak nyaman. Bahkan saya mengajak anak-anak saya untuk bisa menerima situasi seperti itu. Dan meskipun anak saya yang ketiga itu ada rasa cemburu. Karena si anak ini begitu dekat dengan saya, karena memang harus demikian ada di sini sementara. Anak saya yang ketiga ini jealousnya minta ampun. Mama, itu kan bukan anak yang mama lahirkan. Kenapa dia harus minta digendong? Iya. Pilih dia. Ya. Iya, pilih dia atau pilih saya. Saya bilang pilih dua-duanya. Satu lahirkan dari rahim saya, yaitu kamu, dan satu yang lahir di dalam Tuhan lewat saya, karena Tuhan memakai saya untuk mereka. Terus tadi nggak pernah
Tadi malam Mama sampaikan satu. Ya, kamu tidak boleh cemburu karena ini pelayanan yang harus kita lakukan. Sepanjang hari ini, ampun, dikerjain terus sama dia. Dan namanya anak kecil, saudara, ya seperti ini, ya benar-benar saya harus ekstra untuk menangani karena selain karena jealous terus menimbulkan banyak sekali hal-hal yang membuat saya benar-benar dibilang mumetnya minta ampun. Dan pelayanan seterusnya adalah melayani karakter dari ibunya sendiri. Jadi Jo, sebentar. Ya udah nggak apa-apa. Karena pergumulan beratnya bagi saya karena mamahnya apa ya? Untuk saat ini susah sekali untuk diajak diskusi sehat. Ya, susah sekali untuk diajak. Sebentar saya. Susah sekali untuk diajak diskusi sehat. Oleh sebab itu saya minta untuk dukungan doa supaya keluarga ini bisa terselamatkan. Mereka kembali menjadi keluarga yang utuh. Dan amin. Kan mereka benar-benar bisa benar-benar bisa mengerti tentang keluarga Kristen itu seperti apa. Dan yang kedua adalah tantangan terbesarnya adalah suami dari dia sudah menyampaikan kepada saya tadi malam bahwa sudah nyerah, tidak cocok lagi. Lalu saya jelaskan, benarnya kalau sampai ke ujung bumi pun tidak akan pernah ada yang cocok. Ya, tidak pernah ada yang cocok. Kalau mau cari istri yang cocok sampai mati, tidak ada. Ya, kalau hanya alasan seperti itu, coba jelaskan ke saya alasan apa yang mendasari kalian itu tiba-tiba mengalami hal yang benar-benar selain mempermalukan nama Tuhan, juga kalian tidak menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan ini. Akhirnya masuklah ke dalam pelayanan konseling pastoral dan mereka sampaikan hal itu, dan ini sifatnya juga sangat pribadi jadi tidak bisa saya sampaikan. Tetapi saya minta dukungan doa saja supaya Tuhan berotoritas di dalamnya agar keluarga ini bisa terselamatkan. Itu saja. Supaya suaminya juga bisa menerima fakta. Dia harus bisa menjadi Hosea. Dia berhati seperti Hosea yang melambangkan kasih Allah yang tak terbatas kepada bangsa Israel. Bisa dimengerti bagian ya, bisa dipahami di bagian ini. Ada hal yang sangat tidak bisa diterima oleh suaminya sehingga dia katakan saya sudah tawar hati. Nah, sangat dilematis karena kalau sudah sampai pada kata-kata tawar hati dari seorang laki-laki, ya mungkin laki-laki di sini bisa paham ya kata-kata itu ya, karena sudah sampai kata-kata itu, dan saya hanya bilang saya pun manusia biasa sebagai hamba Tuhan diberikan otoritas berkata-kata atas firman yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan manusia. Kalau masalah dijadikan alasan, semua orang sudah cerai ya. Saya pun juga dengan suami saya kalau mau beralasan dengan masalah-masalah yang ada, sudah lama kita cerai. Ya kan, kalau secara manusia. Tetapi karena kita terikat di atas janji di atas janji Kristus, janji kita di atas altar pernikahan, ya, dan janji kita juga telah kita ucapkan di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan manusia. Itu semua terikat di dalam hukum Allah. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan. Dan dia terdiam, dan saya bilang ya, renungkanlah itu semua, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hatimu dan menyelamatkan engkau dan membuat engkau kembali kepada kasih Allah, bisa melepaskan pengampunan dan terima kembali
istrimu dan anak-anakmu yang butuh sekali seorang ayah dan seorang ibu. Karena anak tanpa ayah, anak tanpa ibu, semuanya akan mengalami masalah besar. Ibu tanpa anak, ayah tanpa anak sekalipun yang sudah punya anak akan juga mengalami masalah besar. Tanggung jawabnya di hadapan Tuhan seperti apa? Amin. Tolong doakan. Ada puji Tuhan juga karena sebelumnya juga Tuhan sudah menyelesaikan satu permasalahan. Kemarin dia datang ke rumah, ke unit, antara senang dan tidak. Saya bilang nggak usah diproklamasikan hal seperti itu, dikip saja. Salapnya berubah satu kan? Begitu bangga dia bercerita. Tetapi saya bilang, tolong dikip tuh hal-hal seperti ini karena apa namanya, tidak perlu orang lain tahu, cukup saya yang tahu dan masalah kalian dan juga Tuhan yang tahu. Ya, dia datang ke unit, dia bercerita dia ada bilang ini dia orang. Saya bilang ini urusan kalian, itu urusan kalian dengan istri kalian. Hal-hal itu tidak boleh diucapkan di sembarang tempat. Itu hanya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang dipercayakan dan kepada kalian yang siap untuk dikonseling lewat konseling pastoral, ya konseling keluarga atau pasutri pasangan suami istri. Dan puji Tuhan itu satu keluarga sudah mereka dalam sudah kembali istrinya yang mengalah, dan saya bilang mengalah itu indah, mengalah bukan berarti kalah, tetapi artinya kamu mati di dalam Kristus, siap melepaskan keegoisan kamu mau merdeka di dalam Kristus, mau ditaklukkan, kamu mau diperlakukan seperti apapun, kamu harus ikat hati kamu di hadapan Tuhan supaya kamu bisa merdeka. Karena belum tentu kalau kamu mengambil keputusan untuk tinggalkan dia, menikah, belum tentu kamu bahagia juga, saya bilang, ya kan? Dan yang kedua, kamu berhadapan dengan Tuhan. Jadi beberapa keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan, ada 3 keluarga yang Tuhan percayakan, dan selain itu juga ada juga orang lain yang hanya datang begitu saja membawakan masalah mereka untuk didoakan. Dan itu saya percaya bahwa itu cara Tuhan yang memberikan kepercayaan untuk membawa orang-orang itu. Ada orang yang cari-cari keliling-keliling, ada orang yang duduk diam di tempat saja didatangkan. Ya seperti itu ya, disuruh datang. Ya saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan ini, dan saya kerjakan dengan rela, dengan penuh sukacita, dan kiranya doa-doa kita pada malam hari ini melaluinya membangkitkan iman roh mereka untuk takluk kepada firman Tuhan. Karena dengan doa kita bersama akan besar kuasanya. Doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih untuk hambanya. Amin. Hati shalom. Ya baik, terima kasih Bu Mikal. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Karena setiap langkah-langkah Tuhan tidak pernah salah. Pasti ketika kita berdoa dan bersyukur dan ada niat untuk menyelesaikan masalah, Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan rindu anak-anaknya selalu bersatu. Tuhan tidak pernah rindu anak-anaknya terpecah, kecuali iblis yang suka seperti itu. Tuhan berkati Ibu Mikal. God bless dalam pelayanannya. Baik, kita lanjut kepada Bapak Johannes Sumarmo yang sudah mengangkat tangan, silakan. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Siap. Shalom Pak Dodi. Ya, temanya malu mau bertanya sesat di jalan. Ini maksudnya diperuntukkan hanya orang yang percaya kepada Tuhan atau termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya Pak Dodi? Saya suka jalan, Pak. Tapi saya tuh tidak mudah hafal jalan. Kadang-kadang itu udah kepedean itu jalan. Oh, halamannya itu ya. Oh, udah tahu. Sekarang kan pakai Google juga. Tapi Google suka menyesatkan juga ternyata ya. Google suka menyesatkan sampai di suatu tempat pariwisata di Semarang yang naik ke Bandungan terus naik ke satu bukit lagi. Di sana ada spanduk besar ditulis jangan percaya sama Google.
Karena disesatkan, karena maksudnya salah, Pak. Maksudnya salah. Jadi maksudnya judul itu sih judul hari-harian kita tuh sering salah, Pak. Sering salah arah. Tapi aplikasinya di dalam kita sekarang kan supaya langkah kalau cuma salah alamat aja nggak apa-apa. Tapi kalau terus kita salah arah dalam melayani Tuhan, kan repot, Pak. Ngabisin waktu, kita nggak pada tempatnya, kita ngabisin waktu, Pak. Semakin tua dan nggak lakukan, nggak menjadi berkat sesuatu. Gitu maksudnya, Pak. Haleluya. Secara duniawi dan rohani juga. Gitu, Pak Johannes. Berarti buat kita ya, yang ditanya Pak Johannes Suparmo adalah buat kita itu, Pak Dodi. Silakan, ya kan? Maju ya. Ya berarti. Silakan, ya, Pak Johannes. Ya betul. Berarti buat kita ya. Iya, Pak. Maksudnya Ya. bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tadi saya berpikir gini, saya kan dilahirkan dari keluarga Muslim. Iya, Pak. Kalau keluarga Muslim itu kan pastinya tidak tahu bahwa firman Tuhan yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, biasanya saya sebagai orang Muslim pun saya enggan, saya juga males tanya tentang agama lain, ya. Walaupun mereka ada kepastian masuk surga, karena walaupun saya Muslim pun, kalau saya bertanya tentu saya juga tanya dengan orang yang Muslim, orang yang pendidikannya atau pengetahuannya mungkin lebih banyak, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan, tentunya ke surga, apa aja syaratnya. Seperti itu tadi. Ternyata Pak Dodi itu tadi diperuntukkan kepada kita-kita ya. Jadi kita ini harus tanyanya kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri ya. Ya kalau masalah Google Map baiknya selalu dah. Orang walaupun pernah apa ya, saya sendiri juga pernah. Padahal di sini kenapa saya harus dibelokkan? Tapi tetap aja pakai lagi. Karena lebih percaya sama Google Map, lebih percayanya. Jadi mau kemana aja langsung ketik, langsung Sherlock kemana tujuan langsung. Walaupun pernah dibelokkan agak jauh sedikit. Nah, tapi disesat. Jadi memang benar ya Pak Dodi, kita sebagai orang percaya ya, kita jangan selalu mengandalkan logika kita. Di waktu kita melayani harus kita minta petunjuk melalui Roh Kudus apa yang kita lakukan supaya berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ini kan merasa tahu ya, merasa pinter, tahu tentang firman Tuhan. Pokoknya ya saya pun juga pernah mengalami kayaknya tahu. Kadang-kadang orang yang khotbah aja saya kayaknya sudah biasa itu dengar kayak begini-begini. Nah, terus kadang juga begini, tadi firman Tuhannya bagus ya, tapi menurut saya biasa-biasa aja. Nah, ada juga terus setelah saya lama-lama saya juga tidak tahu dengan pertumbuhan rohani saya bisa merasakan zaman Tuhan, lawatan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga saya pun menangis karena Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang menyelamatkan saya. Pastinya Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Rencana Tuhan di dalam hidup saya harus bisa memberitakan apa yang telah saya terima, yaitu tentang keselamatan. Tentu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Tanpa pertolongan dari Roh Kudus saya pun juga tidak mampu. Ya sudah, terima kasih Pak Dodi.